Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yafi Agung. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang reaksi redoks. Pengertian bilangan oksidasi atau biloks didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif. Atom yang melepaskan elektron bertanda positif. Tanda plus dan min pada biloks ditulis sebelum angkanya. Misalnya, tanda positifnya dulu baru angka 2, atau contoh lainnya, tanda positif dulu baru angka 1. Sedangkan pada muatan itu ditulisnya sebaliknya, yaitu sesudah angkanya. Misalnya, angka 2 baru tanda positif, atau 3 baru tanda positifnya. Nah, di sini ada beberapa aturan penentuan biloks. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu berbentuk atom atau molekul unsur adalah 0. Nah, dalam sini ada contohnya itu ada unsur bebas berbentuk atom, bilangan oksidasi C dalam C sama dengan 0,1. Dalam unsur bebas berbentuk molekul, bilangan oksidasi H dalam H2 itu 0,2. Yang kedua, bilangan oksidasi logam dalam senyawa selalu positif. Nah, dalam unsur logam golongan 1, bilangan oksidasinya itu +1. Contohnya seperti natrium, kayak gitu. Terus bilangan oksidasi K dalam KCl, KNO3 atau K2SO4 itu berjumlah +1. Contoh lainnya, unsur logam golongan 2, bilangan oksidasinya +2. Bilangan oksidasi Mg dalam Mg0, MgCi2, atau MgSO4 itu bernilai +2. Bilangan oksidasi unsur logam lainnya ada min Ag sama dengan +1, lalu ada yang min Cu sama dengan +1 dan +2. Yang ketiga ada bilangan oksidasi ion monoatom atau satu atom dan poliatom lebih dari satu atom, sama dengan muatan ionnya. Hilangin oksidasi ion monoatom Na+, Ca2+, Ai3+, Cl, dan O2 berturut-turut. Berturut-turut +1, +2, +3, -1, dan -2. Sedangkan bilangan oksidasi ion poliatom NH4+, SO4 2-, PO4 3- itu berturut-turut angkanya +1, -2, dan -3. Yang keempat, bilangan oksidasi unsur golongan via OS pada senyawa biner adalah -2 dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah -1. Bilangan oksidasi pada unsur S pada Na2S dan MgS adalah -2. Sedangkan pada unsur Cl pada NaCl, KCl, MgCl2 dan FeCl3 adalah berjumlah -1. Yang kelima, bilangan oksidasi unsur H pada senyawa adalah +1. Pada unsur H terdapat pada H2O, HCl, dan H2S, dan NH3 adalah +1. Sedangkan pada NH2, CaH2, dan AiH3 adalah berjumlah -1. Yang keenam, bilangan oksidasi unsur O pada senyawa adalah -2, kecuali 1. Pada senyawa biner dengan F, bilangan oksidasinya adalah +2. Pada senyawa peroksida seperti H2O2, Na2O2, dan BaO2, bilangan oksidasinya adalah -1. 3. Pada senyawa superoksida seperti KO2 dan Na2, bilangan oksidasinya adalah -1/2. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa adalah 0. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatomnya. Lanjut ke pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Pengertian reduksi. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Sedangkan pengertian oksidasinya
Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Nah, sekarang lanjut ke penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini B0 setiap unsur dalam reaksi tidak berubah atau tetap. Reaksi redoks, pada reaksi ini terjadi peningkatan dan penurunan B0 pada unsur yang terlibat reaksi. Yang ketiga ada reaksi otoredoks atau reaksi dispersionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Lalu yang D, reaksi komproporsionasi. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksinya merupakan zat yang sama. Lanjut ke penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi. Di metode reaksi redoks metode setengah reaksi dibagi menjadi dua suasana. Yang pertama suasana asam dan suasana basa. Kita bahas dulu dari suasana asam. Yang pertama caranya itu disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. Yang kedua disamakan jumlah 0 dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. Disamakan jumlah H dengan menambahkan H2 di ruas yang berlawanan atau daerah yang kekurangan H. Yang keempat, disamakan muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H+. Dua setengah reaksi tersebut setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahnya kedua setengah reaksi tersebut. Lalu lanjut ke suasana basanya, disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks yang menambah koefisien. Yang kedua, disamakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. Yang ketiga, disamakan jumlah H dengan menambahkan H+ di ruas yang berlawanan atau yang kekurangan H. 4. Melakukan penambahan OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak H+. Disamakan muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H2O. Dua setengah reaksi tersebut setarakan dulu jumlah elektronnya, lalu jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Kita lanjut caranya. Yang kita bahas yang suasana asam. Untuk suasana asam yang perlu diingat adalah penambahan H+ untuk menyamakan ruas yang kekurangan H. Ya, contohnya langkah pertama, disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. Nah, contohnya gini, MnO4- jadi Mn2+ atau C2O4 2- itu jadi 2CO2. Langkah keduanya, disamakan jumlah 0 dengan menambahkan H2O di daerah kekurangan O. Nah, yang kekurangan O itu kan ada di MnO4, jadi Mn2+ plus 4H2O. Nah, sedangkan yang bawahnya itu 2CO02 tuh nggak usah. Lalu langkah yang ketiga, disamakan jumlah H dengan menambahkan H+ di ruas yang berlawanan atau daerah yang kekurangan H. Nah, berarti yang kekurangan H itu ada di sebelah kiri. Nah, jadi ditambahkan gimana caranya agar sama dengan ruas kanan H-nya, jumlah H-nya. Jadi kita nambahkan di sebelah kirinya ada 8H+, agar sama dengan 4H2. Lalu langkah keempat, disamakan muatan menggunakan penambahan elektron sesuai dengan H+. Nah, jadi untuk menyamakan kiri kanan itu dengan cara menambahkan elektronnya, mana yang biar setara dengan seruas atau setara dengan H+-nya. Nah, di ini sebelah kiri dan ini sebelah kanannya. Langkah kelima, dua setengah reaksi di atas disetarakan dulu jumlah elektronnya dan jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Jadi untuk menyamakannya dikali 2 dan yang bawah dikali 5. Gitu ya. Jadi lanjut ke yang membahas suasana basa. Jika diperhatikan, cara penyetaraan reaksi redoks setengah reaksi pada suasana basa hampir mirip dengan suasana basa, bedanya hanya pada penambahan. Maksudnya suasana basa hampir mirip dengan
suasana asam. Bedanya hanya pada penambahan OH- sebanyak H+ di ruas kiri dan kanan. Contohnya soalnya itu Cl2 plus LO3 min Cl min plus 104 min. Langkah-langkahnya yaitu langkah pertama, disamakan dulu jumlah atom yang terlibat pada reaksi redoks dengan menambahkan koefisien. Nah, menambahkan koefisien berarti Cl2 itu jadi 2 Cl min atau IO3 sama dengan 10 min 4. Jadi disamakan dulu. Dipindah gitu ke kanan dan ada yang di kiri. Lanjut langkah yang kedua, disamakan jumlah O dengan menambahkan H2O di daerah yang kekurangan O. Nah, di sini dilihat bahwa yang atas kan sama-sama nggak ada ya O-nya, jadi nggak usah. Jadi yang bawah O yang kanan lebih banyak. Jadi kita menambahkan H2O di sebelah kiri. Lanjut ke langkah 3, disamakan jumlah H dengan menambahkan H+ di ruas yang kekurangan H. Nah, jadi sebelah ruas kiri hanya ada, namun di kanan tidak ada. Jadi untuk menambahkan jumlah H-nya ini di sebelah kanan agar sama seperti ruas kiri. Nah, langkah keempatnya, lakukan penambahan OH- di ruas kiri dan kanan sebanyak jumlah H+ plus OH- atau H2O. Nah, jadi kita nambahin 2 OH- sebelah kiri dan 2 OH- sebelah kanan. Lanjut langkah kelima, disamakan muatan menggunakan penambahan elektron seruas dengan H2. Nah, kayak gini ada ditambahkan 2E karena ini lebih besar belahnya. Di ininya juga di sebelah kanan yang ditambahkan 2E. Langkah ke-6, 2,5 reaksi di atas, setarakan dulu jumlah elektronnya lalu jumlahkan. Nah, contohnya ini ya. Dihitung. Nah, pokoknya hasilnya gini dari langkah-langkah yang tadi. Lalu ada penyetaraan reaksi redoks. Metode perubahan biloks. Nah, 1, menggunakan biloks masing-masing substansi dan mengidentifikasi atom atau ion mana yang mengalami perubahan biloks. Nah, kan di sini udah ada contohnya yang +5 -2. Ini biloks untuk nilai atomnya atau nilai atom atau ionnya itu 0, ini -1, dan ini +5 -2. Nah, yang kedua, menuliskan jumlah elektron yang dilepas pada oksidasi dan jumlah elektron yang diterima pada reduksi berdasarkan jumlah perubahan biloks. Bisa dibantu dengan menggambarkan garis antara atom atau ion yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Nah, jadi yang kita tambahkan elektron itu kan ada di sebelah kirinya nih. Nah, di ini contohnya. Lanjut ke yang ketiga, menghitung koefisien reaksi reaktan dengan bilangan bulat terkecil yang dapat menyetarakan jumlah elektron yang ditransfer selama oksidasi dan selama reduksi, lalu menyetarakan koefisien reaktan dan produk. Nah, jadi untuk menyamakan yang ruas ini dan ruas ini, itu dikali 5 dan ini dikali 3. Nah, jadi biar setara dengan yang kanan. Lalu lanjut ke menghitung koefisien reaksi reaktan dengan bilangan bulat terkecil yang dapat menyetarakan jumlah elektron yang ditransfer selama oksidasi dan selama reduksi, lalu menyetarakan koefisien reaktan dan produk. Nah, di sini yang di tanda merah ini yang untuk menghitung koefisien bilangan bulat terkecil yang dapat menyetarakan jumlah elektron. Lanjut yang kelima, menambahkan OH- aqua pada reaktan dan produk dengan jumlah sesuai dengan jumlah H+ atau akinya. Nah, ini untuk menambahkan OH-. Nah, di sini di sebelah kanannya dan sebelah kirinya ditambahkan OH-. Nah, angka 8 ini supaya setara angka H-nya.
Yang keenam, mengkombinasi H+ aqua dengan OH- aqua pada sisi yang sama berbentuk H2O dan menghilangkan jumlah H2O yang sama pada kedua sisi. Nah, contohnya dari sini ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.